Hai geng, thank you ya atas antusiasmenya di episode pertama kita. Bagi yang belum nonton bisa cek di link ini ya. Kita juga mau say thank you untuk teman-teman yang udah mau mampir di episode kedua kita kali ini. Oh iya, ini udah tahun baru nih Cek, udah ganti tahun 2021. Semoga kita bisa jadi jauh lebih baik, kita selalu sehat, dan yang paling penting semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Bagi teman-teman yang masih school atau work from home, tetap semangat ya. Semoga info-info yang di-share di Arah Hukum Channel ini bisa bermanfaat dan nemenin kamu berkegiatan di rumah. Ngomong-ngomong tentang episode pertama, kita kan ngebahas mengenai UMKM nih, ala Harmoni kesayangan Sodalmi sama Han Ji Pyong. Kalau di episode kedua kali ini kita mau bahas apa, Yot? Iya, jadi kan di episode pertama kita mention tuh tentang perusahaan atau nama kerennya perseroan terbatas atau PT. Jadi kita juga kan udah janji nih mau bahas PT di episode terpisah. Jadi hari ini kita mau bahas tentang PT, termasuk tentang PT perorangan. Siapa tahu kan nih ada teman-teman yang pengen bikin PT kayak Samsantech atau Chon Meng Company. Iya betul Yot, mungkin masih banyak nih teman-teman yang masih belum familiar sama ketentuan PT di Indonesia itu seperti apa. Pengen tahu kan lebih lanjut? Nonton ya episode kedua kita ini sampai habis. Kita akan share mengenai ketentuan PT, perusahaan atau bahasa kerennya itu perseroan terbatas berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. 사업계획서 10점, 정관도 10점. 우리 서 대표가 손을 다시 싹 봤습니다. 그리고 주주 명부는 마이너스 100만 점. 에? 왜요? 마이너스. 남도산 19%, 서달미, 김용산, 이철산, 정사, 남성환 각각 16%, 남천호 1%. 남도산 씨가 지분이 제일 많네요? 일단 코딩 실력으로나 기여도로나 제일 잘났고 애를 많이 썼으니까 3% 더 쳐줬고요. 그리고 나머지가 이제 공평하게 16%씩 나눠 갖기로 했습니다. Nah, barusan kita lihat cuplikan dari startup, Samsantech dan juga mentor tercinta Ji Pyong lagi bahas anggaran dasar dan juga komposisi pemegang saham. Siapa yang dapat berapa saham. Nah, kalau di Indonesia, Samsantech itu tuh masuk kategori PT atau perseroan terbatas karena dia ada pemegang saham. Nah, PT ini diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Biasanya orang bilangnya UU PT. Nah, kepemilikan PT itu berdasarkan modal yang disetor si pemegang saham ke PT tersebut. Sebagai gantinya, PT akan kasih saham ke pemegang saham. Nah, jadi disetor itu tuh maksudnya modalnya tuh ditransfer ke rekening PT. Nah, modal itu tapi nggak mesti duit ya geng, bisa juga berupa barang atau keahlian. Nah, contohnya nih si Samsantech, Namdosan and the Gang ini kan nggak punya duit ya, tapi mereka jadi pemegang saham. Nah, ini tuh karena mereka punya keahlian yang bisa dipakai ngerunning perusahaan. Nah, buat teman-teman yang mau setor modal berupa keahlian dan barang, harus dinilai dulu tapi ya, atau bahasa kerennya tuh divaluasi. Contohnya lagi nih, kayak Samsantech pas awal-awal, semua peralatan komputer dan segala macam itu kan dibiayain ya sama bokapnya Namdosan. Terus si bokapnya Namdosan ini dapat saham. Berapa sih sebenarnya saham bokapnya Namdosan? Nah, itu tuh sebesar harga komputer atau nilai dari si komputer dan peralatan-peralatan tadi. Nah, untuk info tambahan nih geng, sekarang ini tuh udah nggak ada pembatasan atau minimum modal dasar. Kalau dulu diatur di dalam UU PT ada minimal modal dasar yang harus dimiliki sama PT, yaitu 50 juta. Tapi karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, si UU PT ini jadi diubah beberapa ketentuannya, termasuk salah satunya adalah minimum modal untuk PT tadi. Nah, sebenarnya ini tuh buat mengakomodir teman-teman UMK yang mau bikin usahanya jadi PT. Nah, sebenarnya spiritnya ini tuh buat membantu atau memudahkan teman-teman UMK supaya lebih banyak nih UMK yang bentuknya PT, jadi bisa menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja juga, dan juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia. Jadi semoga dengan adanya kemudahan permodalan ini jadi bikin teman-teman lebih semangat untuk bikin usaha sendiri. Sekarang tentang bentuknya nih geng. PT itu bentuknya badan hukum. Di Indonesia sendiri ada 3 badan hukum yang diakui. Apa aja ya?
ada PT, koperasi, sama yayasan. Kalau dari ketentuan hukum yang berlaku, badan hukum itu didefinisiin organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi PT itu berhak loh untuk menagih utangnya ke pihak lain dan punya kewajiban untuk bayar pajak juga ke negara, sama kayak kita. Terus kalau akta otentik, tahu nggak teman-teman itu apa? Gue jelasin ya. Akta otentik itu adalah akta yang dibuat oleh notaris. Jadi kalau dikaitin sama pendirian PT nih, pemegang saham itu kan syaratnya minimal ada 2 ya. Mereka itu berjanji untuk mendirikan PT, di mana janji itu harus dibuat tertulis nih geng di dalam suatu dokumen yang namanya akta pendirian. Nah, akta pendirian yang dibuat oleh notaris tadi itu termasuk dalam akta otentik. Semoga sampai sini ada yang nyambung ya. Selain itu, badan hukum seperti PT terdaftar loh di Kementerian Hukum dan HAM. Ini nih yang bikin beda badan hukum dengan badan usaha lainnya. Terus, kenapa namanya bisa perseroan terbatas ya? Nah ini nih ada kaitan sama modal yang tadi Yodi jelasin. Jadi itu terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada kepemilikan saham yang dimilikinya sesuai dengan nilai modal yang dia setor tadi. Nah agak bingung ya, ini kita kasih contoh ya. Jadi misalnya nih Namdosan, dia kan punya saham 100 ya, senilai total 50 juta rupiah di Samsantek. Dan misalnya ada kejadian rugi nih, Namdosan hanya bisa bertanggung jawab dan diambil kekayaannya dia, tapi terbatas, cuma sebesar investasi yang dia masukin itu, yaitu sebesar 50 juta. Jadi ini memang diatur untuk melindungi pemegang saham ketentuannya. Nah sekarang lanjut ya, kita bahas tentang akta pendirian. Akta pendirian ini nantinya juga akan disebut sebagai anggaran dasar. Jadi ibaratnya nih kalau teman-teman beli HP, kan ada tuh petunjuk penggunaannya. Sama nih halnya dengan PT, kalau mau dijalanin ya pedomannya itu di anggaran dasar. Nah gue ceritain lebih lanjut ya. Isi anggaran dasar ini tuh simpelnya ada modal pemegang saham berapa, pemegang sahamnya siapa, terus di dalam PT itu tuh ada siapa aja, dan tugasnya masing-masing tuh apa aja. Nah PT itu isinya ada direktur, ada komisaris, dan pemegang saham. Nah balik nih ke adegan startup tadi, setelah mereka bahas tentang saham, setelah itu mereka juga bahas nih siapa yang harus jadi CEO. Nah CEO itu sebenarnya cuma istilah, karena kalau berdasarkan UPT nih di Indonesia nggak ada istilah CEO, adanya direktur utama, atau dalam prakteknya tuh biasanya juga disebut sebagai presiden direktur. Jadi kalau ada beberapa direktur dalam satu PT, nah harus ada direktur utamanya. Jadi kira-kira kayak kepala geng direktur gitulah. Betul tuh, makanya kalau di Samsantek, Han Ji Pyong kasih advice nih sama mereka. CEO harus tetap ada untuk jadi nahkoda utamanya. Gak mungkin kan di satu kapal itu ada beberapa nahkoda. Direktur utama ini barengan sama direktur lainnya bertugas untuk menjalanin perusahaan sehari-hari. Kalau di startup itu, Dalmilah yang bertugas jadi kayak kepala gengnya direktur gitu di Samsantek dan juga di Chongmyong Company. Selain direktur, ada juga dewan komisaris. Tapi kalau di luar negeri belum tentu ada ya, karena semua tuh tergantung sama sistem hukumnya. Makanya kalau di Samsantek kan nggak ada komisarisnya tuh. Nah, sebenarnya tugas Dewan Komisaris ini apa sih? Tugasnya mereka itu untuk mengawasi kerjanya direksi dan juga bertanggung jawab ke pemegang saham. Jadi, kalau simpelnya ini, komisaris sebenarnya adalah orang kepercayaan gitu dari pemegang saham yang bertugas untuk mengawasi kerjanya direktur suatu PT. Nah, tadi kan gue udah sebutin ada 3 organ nih, apa aja? Direktur, komisaris, dan pemegang saham. Nah, ketiganya ini dalam istilah perseroan terbatas dalam undang-undang PT disebut organ perusahaan. Nah terus apa sih tugasnya pemegang saham? Apa cuman kasih modal terus terima untung dari PT-nya aja nih? Tentu tidak semudah itu, Ferguson. Peran pemegang saham itu untuk memutuskan hal-hal penting di PT, termasuk mengangkat dan memberhentikan direktur dan komisaris. Terus juga menyetujui rencana kerja PT untuk 1 tahun ke depan. Forum untuk ngelakuin ini tuh namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat RUPS. Kalau teman-teman ingat,
di startup, Inje nih, kakaknya Dalmi, itu kan tadinya direktur di perusahaan papa tirinya. Tapi karena mereka nggak sevisi lagi, papa tirinya yang pemegang saham PT itu tuh ngehasut pemegang saham lainnya buat ganti dia sebagai CEO. Padahal si Inje tuh perform loh kerjanya. Nah, di dalam RUPS, pemegang saham tuh berembuk, kumpul deh tuh buat menyetujui hal-hal penting tadi. Biasanya pemegang saham ambil keputusan ini pakai voting, walaupun nggak harus ya. Nah, makanya kalau di Samsontek, si Ji Pyong sebagai mentor juga kasih saran kalau bisa jangan sama persentase sahamnya, karena kalau voting jadi bingung kalau misalnya ada 2 pilihan tapi jumlah suaranya sama semua, bisa-bisa imbang nih hasil votingnya atau deadlock, jadi nggak bisa memutuskan deh. Makanya baiknya ada yang punya saham mayoritas sebagai kuncian untuk voting. Kalau ingat, kita pernah ngebahas tentang UMKM itu bisa dibuat dalam bentuk perusahaan atau perseroan. Pemegang sahamnya cuma 1 orang aja atau disebut PT perorangan. Betul, PT perorangan ini termasuk salah satu kemudahan nih cek untuk teman-teman yang mau bikin usaha. Jadi artinya sekarang 1 orang bisa bikin PT, tapi PT ini harus termasuk ke usaha mikro atau kecil. Iya Yot, jadi yang nggak termasuk usaha mikro dan kecil maka pemegang sahamnya wajib 2. Bagi teman-teman yang mau tahu kategori UMK itu seperti apa, please cek episode pertama kita ya. Tapi geng, aturan detail terkait dengan PT perorangan ini masih digodok ya. Jadi nanti akan ada nih peraturan pemerintah yang mengatur secara detail tentang pendirian PT perorangan, termasuk juga tata caranya. Nah, tapi teman-teman udah bisa nih ngelihat rancangan peraturan pemerintahnya di link di bawah ini. Oh iya Yot, selain kemudahan bisa bikin PT cuma 1 orang aja, untuk usaha mikro dan kecil itu nggak perlu buat akta pendirian, tapi tetap kalau PT biasa wajib ya untuk buat akta pendirian. Iya, jadi untuk PT yang masuk kategori UMK ini nggak perlu bikin akta pendirian, tapi tetap harus bikin isi form yang untuk didaftarin ke Kemenkumham dan OSS. Jadi teman-teman bisa nge-save biaya deh untuk nggak bikin akta binotaris. Gimana nih geng, udah paham kan secara umum apa itu PT dan isinya siapa aja? Yes, mudah-mudahan nih untuk teman-teman yang tadinya pingin bikin usaha dengan bentuk PT, yang masih mikir-mikir, terus juga ngerasa PT itu bentuknya sophisticated banget, sekarang bisa sedikit tercerahkan karena arah hukum dari kita. Sekian ya episode kali ini, semoga ilmunya bermanfaat dan harapan kita teman-teman bisa semangat nih usaha seperti Samsontek dan Chomyeong Company. Iya, jangan lupa komen juga ya teman-teman untuk yang punya pertanyaan atau pengen kita bahas sesuatu tentang topik apa gitu, silakan komen di bawah ini. Nah, juga tolong dong YouTube channel kita di subscribe supaya update nih video-video terbaru dari kita, dan jangan lupa follow Instagram @arahhukum supaya update info-info hukum terbaru dari kita. Hamsahamnida ya Rob. Terima kasih.